Udah ya, ini udah disimpan, udah ada inbox, udah tampil. Nah, yang kalian ngeklik itu bagian mana? Misalkan ini nggak ada. Ya, kalian klik yang mana? DC-nya ya, atau kolom dari MAC address ya, kolom ya. Kolom itu yang mana? Yang bawah kan kolom ya, baris sana kan ya. Nah, pilih kolom yang MAC address ya, jangan yang IP address. Sebenarnya bisa kalian pakai yang IP address, tapi komputernya itu harus mempunyai IP yang satu jaringan. Misalkan ini IP-nya 11 ya, berarti komputernya itu harus mempunyai IP berapa? Satu jaringan. Berarti 2 atau sampai dengan 255. 255 biasanya untuk IP broadcast. Jadi silakan kalau kalian mau pakai IP address, jadi kalian harus setting dulu komputernya. IP-nya sama dengan yang ini, satu jaringan 2 sampai dengan 254. Nah itu kan makan waktu lagi ya, lebih lama. Makanya kita perlu atau cukup dengan MAC address saja. Kalau MAC address kita nggak perlu setting komputer kita, tinggal kalian MAC address ini masukkan ke sini, bisa diketik, bisa kalian klik. Jadi usahakan atau dicek lagi kalau sudah ada isinya di atas, dicek lagi sama ke IP address-nya atau MAC address-nya. Kalau udah sama baru konekkan. Misalkan kayak ini. Nah ini kan udah sama ya, sama kan ya. Nah misalkan beda, itu nggak bakal connect, karena yang terkoneksi dengan kita itu C1 bukan C9 MAC address-nya ya, paling belakangnya saja. Kalau sebut C1 panjang. Ya C1 kan yang punya kita. Tapi yang di atas C9 itu nggak bakal terkoneksi. Jadi harus disamakan. Kalau kalian malas ngeklik atau ngetik, tinggal klik saja ya, diklik nanti akan sama. Loginnya itu defaultnya itu admin ya, passwordnya kosong. Nanti kita bisa rubah atau dikasih password. Tapi kalau ini kan untuk belajar ya, takut nanti kalau dipakai orang lainnya nyariin passwordnya apa, nggak bisa login ya. Makanya untuk belajar ya dikosongkan saja dulu. Nanti kalau kalian punya usaha di rumah atau di mana, yang diganti passwordnya gitu ya, biar orang lain itu nggak konfigurasi punya kalian gitu ya, nggak diacak-acak settingannya atau konfigurasinya, perlu di password. Kalau ini untuk belajar kosongan saja biar gampang. Connect. Ini udah connect, udah ada settingannya. Nah kalau udah ada settingannya, jangan lupa kalian reset. Ya. Cara reset gimana? Adanya di sistem, terus reset konfigurasi, terus no default. Kenapa no default yang dicentang saja? Nah no default itu artinya tidak ke settingan default. No kan tidak ya? Jadi tidak ke konfigurasi default. Konfigurasi default itu ya bawaan dari Mikrotik. Nanti ada konfigurasi bawaan Mikrotik. Biasanya IP-nya 192.168.88.1. Itu settingan dari Mikrotik. Karena kita setting dari awal, mulai dari awal no default, biar nanti IP-nya yang muncul itu 0.0.0.0 kosong berarti ya. Jadi reset. Jadi settingannya itu kosong ya, nggak ada konfigurasian. Kalau defaultnya kalian nggak centang, itu nanti masuknya ke konfigurasi Mikrotiknya, punya Mikrotik. Lalu yes, tinggal tunggu nanti close sendiri.
Ya, salah satu ciri reset kita sudah berhasil itu nanti IP-nya itu berubah jadi 00. Ya, identitasnya bukan nama orang lagi tapi mikrotik atau router OS biasanya. Ini akan keluar sendiri. Kita cancel saja, oke ya. Sudah 000 IP-nya. Berarti sudah di reset. Berarti resetnya sudah berhasil. Identitasnya juga mikrotik atau kalau yang lain itu ada router OS sama saja. Udah? Kalau udah konekkan lagi. Nah biar nanti nggak bingung itu punya mikrotik siapa gitu ya, punya siapa, kita kasih identitasnya. Ini keluar lagi. IP identitas adanya di sistem ya, bukan di IP ya. Dan terus kasih nama 11. Ini nama kalian sendiri ya. Kalau Bapak dari satu aja karena belajar. Lalu di oke. Nanti akan berubah di atasnya. 11 TJKT 1. Udah? Nah, kalau udah modul 3 itu DHCP client ya. DHCP client itu artinya kita meminta IP ke server. Jadi mikrotik kita yang ada di depan itu masih dalam atau dijadikan client dulu. Nah, kita akan memberikan IP ke Ether 1 ya. Nah, Ether 1 itu sumber internet. Jadi kita akan minta IP dari server. Ya, server mana? Server sekolah yang sumber internet lah ya. Atau dari ISP. Nah, caranya DHCP client lalu plus terus. Nah, ini interface-nya ya. Jadi interface-nya jangan lupa kalian lihat sesuai dengan topologi. Kalau kalian sumber internetnya colokin ke 2 atau Ether 2 berarti ininya Ether 2 juga. Jadi sesuai dengan topologi di awal. Karena kita sudah sepakat tadi topologinya di Ether 1 itu sumber internet, berarti ini Ether 1 ya. Boleh apply langsung oke juga boleh, sama saja. Nah, ini sampai bond ya. Ya, bond. Dapat IP-nya. Nah, ini IP dari Ether 1-nya. Ya. Ini mintanya dari server. Dan ini nggak bisa kalian rubah ya, atau ganti misalkan bukan 170 misalkan yang lain nggak bisa karena kita minta dari server. Nah, misalkan bukan yang ini yang 192.168.23.170 bukan 23 misalkan 100 berarti itu bukan punyanya server ya. Punyanya server itu 23 ya yang ada di sini. Nanti kalau yang kalian praktiknya di kelas sebelah itu bukan 23 tapi 22. Jadi beda-beda ya. Jadi tergantung servernya. Kalau pakai IndiHome di rumah kalian biasanya 1 atau 100. Nah, kalau ini di sekolah itu di lab 3 itu servernya 23. Ya? Berarti DHCP itu apa sih? Ada yang tahu? Singkatannya apa? D-nya apa? D-nya itu dinamis. Terus hanya apa? Dinamis host. C-nya konfigurasi protokol. Jadi konfigurasi hostnya itu secara dinamis. Dinamisnya bisa berubah-ubah atau otomatis. Jadi memberikan IP-nya itu secara otomatis. Nah, kalau udah kita akan memberikan
Tadi ya, konsep pertama itu kalau kalian mau pakai ethernya itu harus mempunyai IP address. Ya. Di sini IP address ether 1 sudah ada, tinggal tambahkan untuk ether 2. Nah, IP-nya ether 2 itu sebenarnya bebas ya. Kalau di contoh itu 192.168 titik slash 24. Slash 24. Jangan lupa interface-nya kalian ubah. Kemana? Untuk siapa? IP ini untuk siapa? Ether 1, ether 2, ether 3, ether 4, ether 5. Ether 2 ya. Jangan di ether 1 lagi, karena ether 1 itu sudah punya IP yang dinamis. D. Dia ada keterangannya D. D itu artinya dinamis. Jadi, yang ini nggak boleh dihapus, biarkan saja, karena dinamis. Ya. Nah ini kenapa 24? Karena 24 itu kelas C ya, cukup. Kita pakai 24 itu cukup. Nah IP-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 255. Nah, itu kelas C. Adanya di mapel PPJ. Ini silakan kalian pelajari lagi mapel PPJ-nya. Kelas IP itu ada berapa? Yang biasa kalian pakai itu biasanya ada 3, kelas A, kelas B, kelas C. Nah kalau kelas C itu yang sama itu 3 angka, ini, dan ini, sama dengan yang ini. Ya. Ini kelas C, 24 itu masuknya kelas C. Coba kita ganti dengan 18. Nah, 18 itu kelas berapa? Kelas A, B, C. Coba lihat angkanya. Yang sama itu berapa angka? 2. Ini dan ini udah beda. 4 sama 127 itu udah beda. Berarti kelas B. Kalau kelas A itu yang sama 1, misalkan 1 angka di depan titiknya ya. Oke. Jadi slash 24 itu kelas C, slash 18 tadi kelas B, slash 10 itu kelas A yang sama 192-nya saja kan ya. Yang ini sudah beda. Itu masuknya kelas A. Karena kita untuk lokal itu cukup pakai kelas C, makanya slash 24. Jadi tergantung dengan kebutuhan. Kalau komputernya banyak ribuan, itu bisa pakai kelas B atau kelas A. Kelas C nggak bisa, karena kelas C itu menyangkut cuma sampai dengan 255 komputer, dan itu juga kepotong sama IP network dan IP broadcast. Jadi yang dipakai cuma sampai dengan 254 komputer. Kalau kalian punya komputernya 200, cukup dengan kelas C. Kalau komputernya 10, cukup dengan kelas C. Kelas A. Kelas A kebanyakan, ribuan, jutaan. Kelas B juga itu ribuan, 16 ribuan, ya banyak ribuan. Makanya kalau di lokal itu cukup kelas C. Tinggal oke. Ini udah IP-nya jadi sudah ada 2, ether 1 dan ether 2. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya kalian bisa konekkan dengan lokalnya. Tapi biar gampang kita setting DHCP server. Yang tadi kan ini yang ether 1 itu sebagai klien ya. Sekarang kita bukan rubah ya, kita tambahkan konfigurasinya ether 2 itu sebagai
server, DHCP server. Jadi komputer yang terhubung ke Ether 2 itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi IP-nya itu secara otomatis. Bisa saja manual. Coba bayangkan kalau manual komputer kalian ada 200. Jadi nanti kalian masukkan IP setiap komputernya itu satu-satu. Lebih lama ya. Makanya ada DHCP server. Teknologinya namanya konfigurasi DHCP. Itu mempermudahkan kita untuk memberikan IP secara otomatis ya, bukan manual lagi. Cara manual tadi yang nggak ada DHCP-nya. Nah, setting DHCP server itu banyak yang keliru ya, bukan di plus ya, tapi di setup atau setup ya, sama aja. Setup. Nah, interface-nya untuk siapa tadi? DHCP server untuk siapa? Ether berapa? Ether 2, jangan sampai kebalik ya. Bukan Ether 1. Next sampai dengan sukses. Nah, ini coba lihat. Interface-nya harus Ether 2 ya. Kalau Ether 1 kalian tinggal hapus cara hapusnya. Dan tahu cara hapusnya? Diklik dulu lalu pilih yang minus itu remove. Sendang itu default, sendang itu enable, silang itu disable, nonaktifkan. Ini udah jadi. Komputer kalian sudah terkoneksi internet atau belum? Konfigurasi apa yang terakhir? NAT, ya, firewall, NAT, ya, bukan ke wireless ya. Nanti wireless nanti beda modul. Nah, ini ke NAT atau ke firewall. Fungsi dari NAT apa? Singkatan NAT apa? Network. Hanya benar, hanya N-nya network. Hanya apa? Address. T-nya ya translation, mentranslate ya, mentranslate alamat networknya. Jadi kalau kita mau terhubung ke luar jaringan itu perlu konfigurasi NAT, ditranslate dulu. Misalkan kalau di bahasa ya, kita dilokalkan pakai bahasa Indonesia ya, pakai Indonesia. Kita ke luar negeri pakai bahasa Indonesia, ada yang ngerti nggak? Kemungkinan sedikit ada yang ngerti ya, ya orang Indonesia juga ya yang ngerti ya. Kalau orang luar itu perlu kita translate lagi ya, di translate jadi bahasa Inggris misalkan. Nah, di internet juga sama. Ini kan lokal, mau terhubung ke publik itu perlu translate ya. Jadi namanya NAT, kita setting NAT, jadi mentranslate dari jaringan lokal ke jaringan publik. Jadi biar bisa berkomunikasi. Ya, jadi perlu NAT biar terkoneksi dengan internet. Internet itu sama dengan jaringan publik ya. Jadi umum, bisa diakses semua orang. Beda dengan yang di sekolah itu privat. Jadi yang akses ya kita aja, lokal aja, LAN namanya, lokal area network. Nah, cara settingnya di mana? IP, terus firewall. Nah, sini firewall itu banyak tab ya. Tab itu ada tab filter rule, tab NAT, tab mingle, tab ground dan sebagainya. Tadi yang kita setting itu NAT ya, berarti adanya di tab. Nah, bukan di filter rule. Kalau kalian plus di filter rule, nanti nggak bakal ketemu yang namanya mesh current dan sebagainya. Beda ya. Misalkan kita klik, jendelanya juga berubah jadi firewall rule, bukan NAT. Nah, kalau kalian klik yang di filter rule itu nggak bakal ketemu. Di actionnya nggak bakal ketemu dengan mesh current karena beda settingan. Filter rule itu memfilter. Jadi kalian bisa ngeblok sebuah situs
blok sebuah IP adanya di filter rule, dan itu adanya di mapel keamanan jaringan. Ya, ini kalau di sini general, ada out interface ada, cuma di actionnya itu nggak bakal ketemu masquerade karena kita settingnya kan masquerade ya. Hanya di close, coba pindah ke tab NAT. Nah harusnya kan di NAT ya. Kalau kalian tambahkan plus, nah sini di atasnya itu akan muncul new NAT role, bukan firewall lagi, tapi NAT. Kita settingnya NAT. Dan yang pertama itu setting general dulu ya. Sini ada nggak generalnya? Cara munculinnya gimana? Ya, bisa titik 3, diklik titik 3-nya general, atau pilih advance, nanti generalnya muncul ya di sini. Atau kalian geser ininya, dilebarkan, nanti muncul generalnya. Jadi banyak cara ya, jadi banyak jalan menuju Roma ya. Banyak caranya, silakan ya. Ke general kalian bisa yang mana? Terus chain, terus apa lagi yang disetting? Out interface ya. Wah, jangan sampai di sini ya, out interface list. Nanti akan salah konfigurasinya. Atau in interface, ini salah ya. Yang kita setting itu out interface. Misalkan kalian salah ngeklik di sini, nah cara balikinnya gimana? Jangan dibiarkan saja kayak gini, jangan ya. Nah ini berpengaruh. Nah cara ngapusnya atau setting defaultnya yang mana? Ini ya. Nah klik yang ini ya. Segitiga ke atasnya kalian klik. Ya. Mana ya? Yang ini. Klik. Nanti akan hilang lagi. Jadi hilang. Yang kita setting cuma yang ini. Ethernya berapa? Satu, karena sumber internetnya. Sumber dari satu, lalu actionnya apa? Masquerade. Yang kita ini masquerade. Nah ini bisa apply, bisa oke, sama aja ya. Kalian bisa langsung oke juga nggak apa-apa, play dulu juga nggak apa-apa. Ya sama saja. Oke. Dan nanti muncul kayak gini. Nah kalau udah kayak gini, kalian sudah berhasil setting konfigurasi awal. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan setting masuk ke hotspot. Nah kalian harus bisa yang ini dulu sampai dengan komputernya terkoneksi dengan internet. Ya, kalau kalian ragu, buka aja di Chrome, buka YouTube atau yang lain. Kalau kalian YouTube-nya sudah bisa kebuka, berarti komputer kalian sudah terkoneksi atau terhubung dengan internet. Nah kalau tadi kalian sudah merasa berhasil gitu ya, atau merasa selesai konfigurasinya tapi belum dapat internet juga, kalian bisa coba cabut dulu Ether 2-nya, lalu dijalankan lagi, dihubungkan lagi. Jadi itu akan komputer itu akan meminta IP ke sini, ke router, ke DHCP server. Jadi akan mendapatkan IP secara otomatis. Udah sampai sini ada yang tanyakan? Jelas? Ya kalau jelas silakan. Yang belum kebagian latihan ya, gantian sama temennya. Yang udah boleh diulang lagi ya, biar lebih paham konfigurasi awal atau konfigurasi dasarnya. Nah ini udah bisa ya, berarti sudah berhasil. Silakan nanti gantian. Kalau ada pertanyaan silakan.